Ya kok melihat fenomena di tahun 2002 ini kayaknya di akhir tahun ini bencana di mana-mana gitu kok. Melihatnya seperti apa nih kok? Oke, saya Koko Antoni dari Rumah Tarot. Kita akan melihat di akhir penghujung tahun 2022 ya. Kita lihat dari fenomena alam terdahulu. Sebenarnya di sini terlihat ya bahwa satu tradisi yang dilupakan maka diperingatkanlah dengan banyaknya gempa ataupun banjir. Nah, jadi kalau dilihat dari tarot di sini buat manusia itu sendiri harus selalu waspada untuk terhindar dari yang namanya bencana, ya. Nah, karena di sini dilihat bahwa di penghujung tahun nanti akan terjadi luapan air. Nah, ini bisa memakan waktu yang lama nantinya, khususnya di daerah Pulau Jawa, ya. Hati-hati juga Sulawesi, hati-hati juga Sumatera bagian utaranya. Ini terlihat jelas dari tarot. Luapan airnya itu dari mana, Kok? Dari curah hujan, ya, meluapnya laut otomatis karena curah hujan terlalu lebat, ini yang mengakibatkan banjir, ya. Jadi daya serap dari bumi pun ibaratnya tidak mampu. Makanya terjadi genangan-genangan di mana-mana nanti di akhir penghujung tahun. Apakah sampai 2023 kok atau di akhir aja? Ini terjadi di akhir, ya, di akhir tahun 2022 nanti. Nah, ini akan terjadi satu fenomena di mana air akan menguasai bumi. Nah, jadi buat warga sendiri harus lebih berhati-hati, lebih waspada. Nah, begitu banyaknya fenomena yang terjadi di Pulau Jawa ini gitu kan kok, seperti gempa di mana-mana gitu. Melihatnya seperti apa kok? Sebenarnya di sini posisinya karena kurangnya rasa etikat baik dari manusia itu sendiri. Ya, makanya terlihat dari tarot di sini bahwa tradisi-tradisi leluhur ini yang selalu dilupakan. Ya, contohnya satu, ya, di daerah Cianjur, ya, terjadi gempa, Jawa Barat. Ini karena banyak tradisi yang dihilangkan. Tidak ada ucapan kata syukur kepada bumi, ya, kepada tanah, kepada gunung ataupun kepada laut. Nah, ini makanya dikasihkan satu peringatan sebenarnya, ya. Makanya terlihat dari tarot sendiri bahwa apapun yang terjadi untuk saat ini hanya sebuah teguran dari para leluhur kita. Nah, melihat kejadian kemarin di Cianjur, itu butuh proses lama nggak sih kok? Itunya apa, pemulihannya gitu? Ini sebenarnya butuh pembenahan, ya, sangat lama karena masih banyak trauma, ya. Ini gempa-gempa berikutnya pun akan terjadi, khususnya di Jawa Barat. Nah, makanya harus waspada, harus hati-hati, ya, bahwa peringatan terkecil ini bisa menjadi besar. Makanya selalu kita mengucap syukur kepada Tuhan agar terhindar dari mara bahaya. Apakah ada ritual khusus gitu, Kok? Sebenarnya masalah ritual ini tinggal bagaimana melanjutkan tradisi-tradisi terdahulu. Nah, makanya di sini banyak peneguran. Ya, jadi untuk menghindari bencana ini, ya, yang harus dilakukan harus mengulang kembali yang namanya tradisi leluhur. Ya, hormati tempat tinggal kita, syukuri ibaratnya apa yang telah dinikmati. Ini yang harus lebih dikuatkan. Meskipun udah bersyukur gitu, Kok. Ya, posisinya satu, ya, menjaga satu kerukunan, saling menghargai, saling menghormati. Nah, ini yang harus dilakukan nantinya. Makanya dengan kejadian bencana di Cianjur ini makin dipererat persaudaraan, ya, saling membantu. Makanya di sini kalau dari tarot dilihat bahwa apapun yang sudah terjadi sebenarnya banyak maknanya, banyak hal positifnya, ya. Maka tergantung bagaimana manusia menyikapinya. Kok melihat kejadian kemarin gempa, apakah akan ada lagi di penghujung akhir tahun ini? Ini akan terjadi, ya, akan terjadi goyangan kembali. Nah, di penghujung tahun, ya, paling tidak di sini penutupan lah. Nah, ini akan terjadi. Makanya kita sebagai masyarakat harus selalu waspada,
ya, menjaga keadaan, memegang satu komitmen, ya, bahwa rasa syukur selalu harus kita panjatkan. Akankah lebih besar dari yang kemarin? Sebenarnya bukan masalah besar ataupun ibaratnya kecil ya goncangannya ya, tapi rasa trauma ini yang menghantui keadaan, ya. Makanya di akhir penghujung nanti ada goyangan lagi ya, tidak begitu besar, tapi paling tidak ya mengingatkan kembali ya bahwa tanah, bahwa air, bahwa gunung memang memiliki sumber kehidupan. Ini yang terlihat jelas dari kartu tarot. Nah kok kedepannya nih ini kan di penghujung akhir tahun nih. Untuk tahun berikutnya akan seperti apa nih kok? Oke, kita lihat untuk tahun 2023 ya, khususnya untuk alam. Sebenarnya di sini kalau kita selalu mengucap syukur, maka hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Ya, ini akan bereaksi di bulan 3 banjir, ya. Ini akan bereaksi di bulan 8 akan ada tsunami atau luapan air dari laut. Nah, ini harus waspada, ya, karena bagaimanapun namanya alam selalu memberikan satu efek jerah, efek pengingat kepada manusia agar lebih banyak mensyukuri. Selain dari bencana itu sendiri, apakah nanti akan lebih parah di tahun yang sekarang untuk tahun depan? Kalau dilihat dari tarot, di tahun 2023 ini tidak begitu parah. Ya, masih bisa ditanggulangi, tidak begitu banyak memakan korban, tapi paling tidak kita bisa mengantisipasi ya yang akan terjadi. Makanya di sini selalu waspada, selalu memberikan yang terbaik kepada alam, agar alam memberikan yang terbaik buat kita juga. Penanggulangannya itu sama apa beda? Untuk menghindarinya, pertama satu, ciptakan rasa syukur, saling menghargai, nah saling menjaga, ya. Untuk penanggulangannya cuma satu, ya, tradisi-tradisi leluhur harus selalu dijalankan sesuai masing-masing daerah. Kalau nggak dijalankan tetap sama kejadiannya atau beda? Ini akan terjadi sama, ya. Setiap tahunnya ini akan terjadi dengan bencana-bencana lebih besar lagi. Makanya kita kembali lagi bahwa kata syukur di sini ini yang membentuk karakter diri, ya, lebih menghargai. Karena apapun yang kita hargai, maka kita akan mendapatkan nilai yang terbaik dari apa yang kita hargai. Nah ini kan dari bencana. Terus kemarin kan sempat viral dengan masalah kehidupan selebritis. Akankah ada lagi nanti yang di tahun depan yang viral lagi? Ini akan ada ya satu sosok di mana sosok ini seorang wanita muda, ya, di bulan 2 ini akan viral dengan aktivitasnya. Ini luar biasa, nanti mengalahkan berita-berita viral di tahun 2022. Ya, karena wanita ini memiliki talenta yang luar biasa. Nah, ini akan viral lagi nantinya. Penyanyi kah atau pemain sinetron? Seorang penyanyi, ya, pendatang baru. Nah, ini sangat membuat sensasi nantinya. Di bulan 2 ini akan menunjukkan satu aktivitas prestasi yang luar biasa. Inisialnya siapa kok? Kira-kira. Kalau dilihat dari tarot, inisialnya L. Nah, ya, inisialnya L. Seorang wanita, ya, pendatang baru, seorang penyanyi, memiliki kualitas yang luar biasa. Ya, karena bagaimanapun nanti netizen atau para fans akan lebih pintar, ya, untuk menilainya. Penyanyi dangdut kah atau pop? Ini penyanyi dangdut. Ya, ini penyanyi dangdut. Yang mana bahwa apapun yang dia lakukan ini memiliki satu sensasi. Sensasi tapi sensasi positif. Nah, ini akan didukung oleh para fans nantinya. Maksudnya dari ajang akademika apa memang pure pendatang baru? Ini pendatang baru, ya, yang tiba-tiba nanti viral. Nah, ini dia. Jadi dia tidak memiliki basic yang entertain lah, ya, tapi dia memiliki suatu royalitas yang luar biasa, di mana nanti akan terkumpul banyak para fansnya, para penggemarnya di sini. Ini yang terlihat. Royalitasnya itu dari bentuk apa kok? Dari cara dia menanggapi keadaan, ya.
ini memiliki karakter, seorang wanita ini memiliki karakter di mana karakter itu sangat membuat orang menyenangkan, ya, tanpa dibuat-buat. Nah, ini akan nongol di bulan 2 ini. Nah ini kan kok dari prestasi itu, artis yang berprestasi. Kalau dari segi yang artis yang berkasus atau sebagainya gimana nih untuk ke depan? Di tahun 2023 ini banyak artis yang nantinya akan mencari panggung, ya, dengan saling menjatuhkan, saling membuka aib. Nah, ini akan lebih parah lagi nantinya, ya. Sesama teman pun saling menjatuhkan hanya untuk mencari panggung. Nah, ini akan berjalan terus, ya. Jadi kalau dari versi tarot terlihat di sini, buat para artis harus lebih hati-hati. Nah, karena di sini satu sama lainnya bisa membuka aib nantinya, ya. Ini masuk di bulan 1, di bulan 4, di bulan 7. Ini fenomena ini nggak akan pernah hilang, ya. Saling mencari panggung dan rela ibaratnya melontarkan harga dirinya. Nah, ini dia, ya. Dari kalangan artis saja kok, apa dari setiap kalangan? Ini artis, ya, yang terlihat dari tarot ini artis, ya. Jadi tidak melihat dari usia di sini, ya. Mereka ini berlomba-lomba untuk menjatuhkan hanya untuk mencari panggung. Padahal kalau dilihat dari tarot di sini, bahwa siapapun yang saling menjatuhkan dia akan kena karmanya, ya. Di akhir dari ceritanya nanti pun penyesalan. Ini sampai masuk ke ranah hukum nantinya. Nah, ini akan terjadi. Nah kok ini kan yang berkasus itu karena ini ya, tapi kalau misalkan ada yang nggak nanti yang ketangkep lagi atau apa? Ini ada, ya, seorang laki-laki, ya, akan masuk ke dalam ranah hukum, ya, masalah narkoba. Nah, ini seorang komedian ini hati-hati, ya. Artis besar kah itu? Artis besar. Nah, seorang komedian laki-laki, hati-hati di bulan 3. Nah, ini hanya sebuah peringatan, ya, dari kartu tarot. Nah, dan ini nanti akan terjadi. Dan ini akan jadi berita besar? Ya, sebenarnya menjadi berita besar nantinya. Tapi karena permasalahan narkoba otomatis hanya besar sesaat. Ya, karena tidak ada satu dukungan. Nah, karena terlihat jelas di sini bahwa laki-laki ini memang udah banyak teguran. Ya, publik juga udah pada tahu. Nah, makanya harus hati-hati, ya. Kalau dia bisa merubahnya dari saat ini, ya bebaslah dia dari ancaman ranah hukum. Tapi kalau tidak, ini bisa terjadi. Oh, dari kalangan komedian ya kok ya? Tapi kalau dari yang lain misalkan kayak kasus bukan selain narkoba gitu, kekerasan atau apa? Ini akan terjadi yang namanya banyak perselingkuhan. Ya, para artis ini nanti akan banyak perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak wanita. Nah, ini akan terjadi ini, ya. Banyak nanti membahas tentang perselingkuhan di tahun 2023 ini, ya. Sampai tindakan penganiayaan pun akan terjadi. Makanya buat para artis harus lebih hati-hati, ya, dalam mengambil satu sikap. Sebelum mengambil satu keputusan harus betul-betul dipikirkan, karena bagaimanapun ibaratnya di sini menaruh harga dirimu. Nah, ini satu peringatan keras dari kartu tarot buat para artis wanita tentunya. Dari pasangan sesama selebritis atau bukan? Ini posisinya di sini, kecurigaan ini yang membentuk perselingkuhan, ya. Jadi akan terjadi artis dengan artis. Nah, ini akan terjadi, ya, karena terlena oleh keadaan, kenyamanan mendapatkan satu respek yang luar biasa, otomatis terjadilah satu hubungan. Nah, tapi terlihat jelas dari kartu tarot, hubungan ini pun akan diketahui, ya, oleh publik, oleh pasangannya sendiri, ya, yang mana akan mempermalukan dirinya nantinya. Apakah nanti tahun depan akan banyak perceraian dari kalangan artis sendiri? Kalau perceraian berkurang. Nah, karena di sini ada pintu maaf. Ya, kalau katanya perceraian berkurang.
Tapi terlihat di sini bahwa apapun yang sudah terjadi bisa dibentuk kembali. Ya, nanti banyak artis yang selingkuh ketahuan tapi dibukakan pintu maafnya. Nah, dengan cara pembelaan diri nantinya. Makanya untuk tahun 2023 perceraian di kalangan artis akan berkurang jauh.